Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Peternak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang menolak ternak mereka disuntik vaksin. Nagari Sarugo, nagari yang memiliki ratusan rumah gadang dan menawarkan pengalaman berwisata alam dan sejarah. Polisi Padang Pariaman memburu pencuri motor, mulai dari daerah Sungai Sari hingga Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Polisi menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Namun pelaku sempat kabur begitu mengetahui kedatangan polisi. Setelah dicari di semak-semak, pelaku yang bernama Turisno alias Turis berhasil ditangkap. Kepada polisi, Turis mengakui perbuatannya. Ia bekerja tak sendiri, melainkan dibantu oleh John alias John Baruah. Tak menunggu lama, polisi pun menuju rumah John Baruah di Sungai Sari, Padang Pariaman. Tanpa basa-basi, John Baruah pun langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diperiksa. Para pelaku mengakui perbuatannya. Turis berlaku sebagai pencuri sepeda motor, sementara John Baruah bertugas memantau situasi dari kejauhan. Jaga hitam di backup oleh Polsek Lubek dan Pauh. Polsek Pauh telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka pencurian sepeda motor, yang mana tersangka bersembunyi di daerah Pauh, Kota Padang. Sebelumnya polisi mendapat laporan dari warga Korong Pincuran, Sungsang Hilir yang kehilangan sepeda motor. Atas laporan tersebut, polisi akhirnya menangkap Turis. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menggali informasi lebih dalam dari kedua tersangka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dua pemuda yang tengah asik bermain judi daring, Minggu dini hari ditangkap Satreskrim Polres Mentawai. Keduanya bermain judi daring jenis game slot di atas salah satu kapal yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Kapal Tua Pejat, Kilometer 0, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua pemuda ini berasal dari Jawa Tengah itu tak melawan saat ditangkap dan dibawa ke Mapolres Mentawai. Menurut Kasat Reskrim Polres Mentawai, Ibtu Doni Putra, penangkapan kedua tersangka hasil pemantauan serta laporan masyarakat. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 buah telepon genggam dan kartu ATM serta buku tabungan. Kata polisi, judi yang mereka mainkan menggunakan taruhan uang melalui website For The Price dan Giga Toto. Kali ini kita melakukan penangkapan terkait permainan judi yang kali ini adalah permainan judi online jenis slot, di mana mereka mempergunakan situs Giga Toto yang satu, dan yang satunya lagi mempergunakan situs 4D Price. Mereka bermain di saat berada di kapal KM Ambu-Ambu yang sedang sandar di dermaga Tua Pejat. Sekedar informasi, situs For The Price dan Giga Toto merupakan situs judi dadu dan tebak nomor atau yang lazim disebut judi togel. Kedua situs ini sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan permainan slot yang kini tengah marak dimainkan anak muda hingga orang dewasa tidak termasuk permainan yang dilarang pemerintah. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Nah, gitu maksudnya. Di Kabupaten 50 Kota, ada beberapa kampung adat yang masih bertahan dengan segala keunikan yang menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya Kampung Adat Sarugo atau Saribu Gonjong yang berada di Kecamatan Gunung Omeh, sekitar 45 km dari Kota Payakumbuh. Kampung ini menjadi saksi sejarah pernah ditinggali Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI, Syafruddin Prawira Negara dan rombongan saat mempertahankan kemerdekaan. Uniknya gonjong rumah gadang membentuk barisan yang rapi dan semuanya menghadap ke matahari terbit.
Kampung Sarugo ini memiliki suasana pedesaan yang asri, ditambah semilir angin dari perbukitan, mendatangkan nuansa damai yang tak ditemukan di tempat lain. Perkampungan terpencil dan paling utara di Kabupaten 50 Kota ini jauh dari keramaian. Suasananya masih asri dan tenang. Bahkan sinyal telepon provider apapun tidak ada di sini. Kampung Sarugo ini dikembangkan menjadi tujuan wisata dengan konsep wisata alam dan sejarah. Lebih ke konsep wisata tradisional, Pak. Seperti mungkin nanti untuk kedepannya, Pak, itu kami akan mengemukakan paket-paket wisata seperti menyabi di sawah, maluka, dan masih banyak wisata-wisata tradisional yang langsung bergelut dengan masyarakat lokal. Bagi pengunjung, pemandangan yang indah dan suasana asri menjadi daya tarik utama untuk datang ke tempat ini. Sangat bagus sekali. Apalagi dari atas ini terlihat 1000 gonjong yang merupakan naikan dari kampung Sarugo. Tapi naik ke sini kan capeknya minta ampun. Iya capek sih Mas, tapi demi mendapatkan view, capeknya hilang pas sampai di atas. Sektor pariwisata salah satu usaha yang paling berat merasakan beban akibat pandemi COVID-19. Kini, sektor ini kembali menggeliat seiring menurunnya kasus COVID-19 di negeri ini. Arset Kusnadi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Nagari Siloke di Sijunjung memiliki keindahan alam yang menawan. Dinding-dinding bukit yang terjal, sungai yang mengalir, serta gua-gua batu menghiasi kawasan yang dinamai Geopark Siloke ini. Pemerintah daerah Sijunjung telah melengkapi objek wisata minat khusus ini dengan berbagai wahana, seperti wahana berfoto, camping ground, menara pandang, dan juga taman bermain. Kawasan Siloke Geopark ini sangat cocok bagi warga yang hobi panjat tebing dan arung jeram. Tak hanya keelokan alamnya, budaya dan kulinernya juga tak kalah menarik. Ada tarian Mandulang Ameh, hingga pange ikan patin yang menggugah selera, disuguhkan masyarakatnya yang ramah. Nagari nan indah ini salah satu dari 50 desa wisata terbaik di tanah air dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun Sandiaga Uno menyayangkan adanya penambangan emas di kawasan sungai ini hingga ke hulu yang menyebabkan airnya menjadi keruh. Untuk keberlanjutannya mungkin nanti koordinasi yang perlu dibenahi karena masih ada penambangan emas sehingga kualitas airnya belum terlalu optimal. Tapi kita yakin dengan pengelolaan bersama pariwisata berbasis masyarakat ini akan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Akan membuka 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan 2024 insya Allah kita fokus untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar Kemenparekraf bertujuan untuk membangkitkan pariwisata Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Targetnya tahun ini membuka 1,1 juta lapangan kerja baru dan 4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 mendatang. Arset Kusnadi melaporkan dari Sijunjung. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.